Salam OTB, orang tua bijak. Teruntuk OTB di rumah, hari ini saya akan membahas tips bagaimana menghadapi anak agar tidak kecanduan gadget. Bukan rahasia lagi bahwa cara strategi orang tua untuk menghadapi anak agar tidak mengganggu kesibukan orang tua adalah dengan memberikan gadget. Memang benar, ketika orang tua memberikan gadget ke anak, maka anak akan duduk manis, duduk tenang, main gadget, buka YouTube, main games, sampai bisa larut malam. Tapi tahukah Bapak Ibu, dengan kita membiarkan anak seperti itu, maka anak akan bertumbuh menjadi anak yang kecanduan gadget. Saya memberikan satu penelitian bahwa anak yang kecanduan gadget itu sama dengan anak yang kecanduan narkoba. Kenapa? Karena anak yang kecanduan gadget dan kecanduan narkoba itu sama-sama menyerang bagian gray matter di bagian korteks otak, di mana gray matters ini berfungsi untuk mengendalikan emosi, daya ingat, penglihatan, ucapan, dan pendengaran. Dan ditemukan bagi yang kecanduan gadget dan kecanduan narkoba, bagian gray matters ini itu mengecil. Jadi ternyata bahaya kecanduan gadget sama dengan bahaya kecanduan narkoba. Makanya kalau kita tidak segera menyadarkan OTB di rumah dan membiarkan anaknya kecanduan gadget, maka kita akan melihat generasi berikutnya yang seperti apa. Untuk itu, orang tua di rumah, yuk sama-sama kita belajar sebagai orang tua bagaimana mengantisipasi anak agar tidak kecanduan terhadap gadgetnya. Salah satu berita menunjukkan bahwa 72% anak-anak sudah aktif di media sosial. Kemudian 93,52% dari anak umur 9 sampai 19 tahun itu ternyata aktif di media sosial. Itu artinya anak-anak di bawah umur itu sudah aktif di media sosial. Jadi hari ini saya akan memberikan tips buat OTB di rumah bagaimana mengantisipasi ini supaya anak-anak tidak sampai kecanduan gadget. Yang pertama yang harus dilakukan OTB di rumah adalah membuat batasan yang sudah disepakati bersama dengan anak. Batasan yang saya maksud di sini adalah batasan mengenai waktu, batasan tempat, dan juga batasan konten. Batasan waktu yang saya maksud di sini adalah kapan dan berapa lama. Kalau berbicara mengenai berapa lama, saya akan memberikan tips ini, bahwa anak yang berumur di bawah 2 tahun itu belum diizinkan untuk melihat ataupun memegang gadget. Sedangkan anak yang berumur 2 tahun sampai 4 tahun, dia hanya diberikan maksimal 1 jam setiap hari memakai gadget. Dan umur 5 sampai 12 tahun, dia maksimal 2 jam 1 hari di luar jam belajarnya. Kalau gadget digunakan dia untuk belajar tidak masalah. Tapi di luar itu dia hanya bisa maksimal 2 jam 1 hari. Jadi batasan ini yang harus orang tua tahu dan harus jelaskan ke anak. Kemudian mengenai batasan tempat. Mungkin kita juga perlu melakukan batasan di mana saja dia bisa menggunakan gadget. Mungkin di rumah, di mana saja, di rumah, di tempat makan mungkin tidak bisa. Atau di tempat tidur, saat mau tidur tidak bisa lagi pegang gadget. Hanya boleh di ruang tamu. Jadi ada batasan-batasan tempat juga. Di sekolah tidak boleh pegang gadget. Atau saat makan di luar bersama tidak boleh pegang gadget. Dan batasan-batasan ini harus
kita sepakati bersama dengan anak. Kemudian batasan konten. Batasan konten itu juga umur di bawah 4 tahun, ada baiknya konten yang bisa dia tonton itu adalah konten yang sudah ada di handphone kita. Jadi konten yang layak itu kita download dan kita siapkan di handphone kita untuk ditonton oleh anak. Tapi mungkin 5 tahun ke atas, yang bisa kita lakukan adalah membuat proteksi anak. Misalnya YouTube kan ada pengaturannya untuk proteksi anak. Sehingga mereka hanya bisa menonton apa yang layak untuk mereka tonton. Ini batasan-batasan yang bisa kita sepakati bersama dengan anak di rumah. Yang kedua, tips yang bisa kita lakukan, yang kedua adalah kita konsisten dan komitmen terhadap kesepakatan yang kita buat. Jangan pernah tawar-menawar kalau kesepakatan itu sudah dibuat. Tawar-menawar itu waktu kita membuat kesepakatan itu kepada anak. Tapi kalau sudah kita buat, mari kita konsisten terhadap kesepakatan itu. Kalau sudah kita bilang di tempat makan tidak bisa pegang gadget, maka segera dan patuhi bahwa di tempat makan tidak bisa pegang gadget. Kalau kita sudah bilang ke sekolah tidak bisa pegang gadget, jangan bawa gadget. Jadi kita harus komitmen, jangan tawar-menawar lagi. Oh, gara-gara hari ini penting, gara-gara hari ini mamanya tidak ada, papanya tidak ada, akhirnya kita izinkan. Jangan. Karena itu akan membuat anak merasa bahwa orang tuanya itu bisa ditawar-menawar. Ini tips yang kedua. Tips yang ketiga yang saya berikan adalah orang tua hendaklah jadi contoh. Peraturan yang kita buat bukan hanya untuk anak, tapi peraturan untuk kita juga sebagai orang tua. Jadi kalau kita sudah sepakati, kita juga sebagai orang tua harus jadi contoh. Jangan ketika kita ada kebersamaan dengan keluarga, papa sibuk menghubungi kerjaan, mama sibuk menghubungi teman-teman arisan, anak-anak sibuk main gadget, main games. Tapi yuk kita sebagai orang tua menjadi contoh. Kita bisa ngontrol diri kita, bisa, karena kebersamaan dengan keluarga itu lebih penting. Nanti yang handphone, menghubungi kerjaan itu bisa setelah kebersamaan dengan keluarga kita. Ini tips yang ketiga. Tips yang selanjutnya yang saya berikan adalah bagaimana kita juga mengawasi anak-anak kita. Walaupun sudah ada kesepakatan, tetap kita mengawasi anak kita, mendampingi anak kita. Kenapa kita perlu mendampingi anak kita menggunakan gadget? Karena siapa tahu ada konten-konten yang tidak layak atau bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh anak, diterjemahkan sendiri oleh anak. Itulah gunanya kita bisa menjelaskan sebagai orang tua ketika kita mendampingi mereka. Selain menjelaskan itu, kita juga kesempatan menjalin komunikasi kepada anak. Jadi saat mereka nonton, kita komentari anak kita. Nak, sedang main games apa? Ini gamenya seperti apa ya? Jadi kita juga menjalin komunikasi dengan anak. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah dengan kita tidak gaptek. Sebagai orang tua jangan bilang saya kan sudah tua, saya tidak perlu lagi belajar. Oh, saya tidak tahu masalah-masalah games anak. Saya tidak tahu masalah-masalah media sosial. Sebagai orang tua kita tidak bisa seperti itu. Tapi kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar, maka anak dengan bebas. Saya punya teman yang punya anak, dia bisa menyembunyikan setiap konten di handphone orang tuanya. Jadi saat dia membukanya, orang tuanya tidak tahu bahwa dia download aplikasi itu. Jadi ada sembunyi. Jadi kalau orang tua tidak tahu tentang teknologi, tidak tahu tentang gadget, tidak tahu media sosial, maka anak akan membohongi kita. Kita tidak tahu bahwa
mereka juga menggunakan aplikasi lain yang kita tidak tahu, yang tidak bisa kita awasi. Jadi kita harus mengupgrade diri kita. Yuk belajar, dari YouTube kita bisa belajar, ikut training kita bisa. Bagaimana supaya kita tidak menjadi orang tua yang gaptek. Supaya anak kita tahu bahwa kita juga sebagai orang tua tahu tentang apa yang mereka sedang tonton, apa yang sedang mereka mainkan. Bahwa kita juga aktif untuk bisa berkomunikasi, mengkomunikasikannya ke anak-anak kita. Ini 5 tips yang saya berikan. Mungkin Bapak Ibu hari ini mulai sadar bahwa bahaya kecanduan gadget itu sama dengan bahaya kecanduan narkoba. Saya percaya bahwa kita akan melihat generasi-generasi anak yang tidak terganggu daya ingatnya. Hari ini saya melihat berita bahwa salah satu rumah sakit RSJ, Rumah Sakit Jiwa Cisarua, sudah menangani 205 pasien karena kecanduan dengan gadget mereka. Jadi kita jangan menambah korban-korban berikut. Ini masih satu rumah sakit loh. Rumah Sakit Jiwa di Cisarua sudah menangani 205 pasien anak yang kecanduan gadget mereka. Jadi yuk sebagai orang tua kita terus belajar mengupgrade diri kita supaya kita menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan memuridkan anak kita. Saya percaya bahwa orang tua yang menyaksikan video ini adalah orang tua yang tidak mau anaknya kecanduan. Saya berdoa kepada orang tua supaya orang tua semakin diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe video ini supaya kita semuanya semakin diberkati. Tuhan memberkati.